Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami senantiasa mengucap syukur meskipun dalam situasi yang terjadi akhir-akhir ini adanya teror bom di Makassar, lalu kemudian adanya juga teror bom di Mabes Polri, sehingga gereja-gereja semakin meningkatkan kewaspadaan. Dan kami, gereja di Citra Indah City, hari ini mengambil keputusan untuk beribadah secara online, dan kami memilih tempat di Buperta Cibubur. Kami berdoa jemaat dari rumah mereka masing-masing ketika bersama-sama dengan kami beribadah, ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga makna dari peringatan Jumat Agung ini tidak kendor atau tidak direduksi oleh karena situasi yang terjadi, baik itu situasi pandemi maupun situasi teror yang terjadi akhir-akhir ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman pada saat ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan mengkomunikasikan firman Tuhan dari tempat ini kepada semua jemaat GBC dimanapun mereka berada dalam mengikuti ibadah hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya sekali lagi menyapa kita sekalian. Shalom. Shalom. Ya Tuhan. Di sini ada beberapa yang hadir, terutama acara PKMB ya. PKMB yang paling ramai, dan beberapa PBI dan WBI yang hadir di sini, dan sebagian besar jemaat dari rumah mereka mengikuti ibadah pada Jumat Agung ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin terus memotivasi kita apapun yang terjadi dalam situasi bangsa kita, baik pandemi maupun teror bom yang menyebabkan tingkat pengawasan dari aparat juga semakin tinggi, dan meminta gereja-gereja yang tetap melaksanakan ibadah untuk dikawal, dan bahkan kita mengambil keputusan untuk ibadah online pada hari ini. Saudara-saudara, tetap semangat, dan saya ingin sharing kepada kita sekalian dalam kesempatan yang singkat ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-32. Lalu Pilatus, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskan dia, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu
sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Lalu selanjutnya Yesus disalibkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberitahukan kepada kita tentang Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Kita setiap tahun atau bahkan dalam hari-hari kita sebagai orang Kristen tahu kalau Yesus itu disalibkan. Tahu kalau Yesus itu disalibkan. Siapa Yesus? Saya kira kita sebagai orang Kristen sangat paham. Tetapi hari ini, dalam kesempatan ini, saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya ingin kupas kepada kita sekalian. Yesus disalibkan, pertanyaannya adalah, siapa yang menyalibkan Yesus? Ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Siapa yang menyerahkan Yesus? Saudara-saudara, pasti dalam pikiran saudara, yang menyalibkan Yesus atau yang menyerahkan Yesus, Yudas. Ya, sudah pasti Yudas dalam pikiran kita. Karena Yudas yang menjual Yesus, lalu berkomplot dengan orang-orang Yahudi maupun dengan orang-orang Romawi, ya kan? Dia menjual Yesus. Yang pertama. Siapa lagi yang menyalibkan Yesus? Siapa lagi yang menyerahkan Yesus? Dari ayat 13 kita dapat informasi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa ada pemimpin-pemimpin Yahudi disebut sebagai imam-imam. Ada rakyat juga di dalam, saudara-saudara. Mereka yang menyalibkan Yesus atau mereka yang menyerahkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa lagi yang mungkin ada dalam benak saudara? Oh, Pilatus, pemimpin Romawi, Pontius Pilatus. Dia yang menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi supaya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Ada yang menarik, saudara-saudara, ketika saya menyelidiki apa yang menjadi dasar dari orang Yahudi, karena yang menjadi penguasa waktu itu adalah orang Romawi, ya. Yang menjadi penguasa kaisar adalah orang Romawi, dan bagian yang memutuskan pengadilan bersalah atau tidaknya orang, salah satu posisi strategis adalah Pilatus, saudara-saudara. Lalu kemudian perhatikan, ketika orang Yahudi datang kepada Pilatus melaporkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ke Herodes, lalu kemudian kepada Pilatus melaporkan 3 hal yang menjadi alasan mereka. Yang pertama, orang ini menyesatkan rakyat, katanya. Jadi ajaran-ajaran Yesus dianggap menyesatkan, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus mengajarkan tidak boleh membayar pajak. Wah, bayangkan, ini betul-betul tipu daya, saudara-saudara. Ini kebohongan. Tapi saudara-saudara, semua dirancang hoax ini, saudara-saudara, supaya Yesus tidak usah ditunda lagi. Putuskan untuk dia disalibkan, saudara-saudara. Ya, putuskan untuk disalibkan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dia mengaku sebagai raja. Wah, bayangkan, saudara-saudara, dengan mereka menyuntikkan isu ini,
paling tidak orang Romawi yang jadi penguasa kala itu akan merasa terbakar. Wah, enak aja ada orang Yahudi yang mau menjadi raja, padahal kami yang menjadi penguasa, saudara-saudara. Dengan semua berita-berita yang memanaskan situasi, saudara-saudara, harapan mereka, Yesus ditangkap, tidak usah lagi menunggu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang paling umum kita ketahui, saudara-saudara. Itu yang paling umum kita ketahui. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab dengan baik, saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab dengan baik, saudara-saudara, misalnya kalau kita lihat di dalam Kisah pasal 4 ayat 27 sampai dengan 28, ternyata kuncinya di sini, saudara. Sejak semula Allah, Yesus sendiri sudah mempersiapkan dirinya untuk diserahkan. Yesus sejak semula sudah mempersiapkan dirinya kalau dia menjadi manusia, dia harus melewati Via Dolorosa, jalan penderitaan, dan harus mati di Golgota, disalibkan di Golgota dan mati, serta menanggung segala kutuk dosa manusia melalui kematiannya, saudara-saudara. Ini semua sudah merupakan master plan Allah, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu dan saudara? Kesimpulannya lah, yang menyalibkan Yesus atau yang menyerahkan Yesus adalah Yesus sendiri, saudara. Yesus sendiri. Dan saudara-saudara, poin yang kedua yang akan menarik untuk kita selidiki, memang Yesus sendiri yang sudah sejak semula, atau Allah sendiri yang sudah sejak semula mempersiapkan semuanya, harus melewati penderitaan ini, saudara-saudara. Karena upah dosa adalah maut, saudara-saudara. Upah dosa adalah maut. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan Yudas, ya. Kita tidak bisa juga hanya menyalahkan rakyat orang Yahudi. Tidak juga bisa hanya menyalahkan orang Pontius Pilatus, saudara-saudara. Tidak bisa hanya menyalahkan Herodes, saudara. Tidak bisa juga, saudara. Karena apa? Sudah direncanakan dari semula bahwa Yesus harus melewati semua ini. Dia menyerahkan dirinya, dan salib merupakan puncaknya, saudara. Pertanyaan yang kedua, saudara. Yesus disalibkan, mengapa dia disalibkan? Ini menjadi menarik sini. Mengapa Yesus disalibkan? Memang dia menyerahkan dirinya, memang dari semula dia sudah persiapkan untuk menyerahkan dirinya. Tapi yang kedua, saudara, mengapa, saudara? Mengapa dia harus menyerahkan diri? Mengapa dia harus melalui jalan salib, saudara? Ini pertanyaannya, saudara. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus menyerahkan diri, mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa. Jadi mengapa, kalau tanya alasannya, mengapa Yesus menyerahkan diri? Mengapa Yesus harus melewati jalan salib, saudara-saudara? Karena masalah utama manusia adalah bukan masalah ekonomi. Masalah utama manusia bukan masalah COVID, saudara-saudara. Masalah utama kita bukan masalah teror bom, saudara-saudara. Tapi masalah utama adalah masalah dosa. Masalah dosa, saudara. Dosa telah menggerogoti kita. Dosa bagaikan racun, saudara-saudara, yang menjalar dalam seluruh tubuh kita, saudara. Dan ini sangat berbahaya sekali. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, upah dosa adalah maut, saudara. Upah dosa adalah maut. Jadi mengapa Yesus disalibkan? Siapa yang menyalibkan? Kita udah clear, kita udah tahu, ya kan? Kita manusia yang berdosa, dan Yesus sendiri menyerahkan dirinya. Mengapa? Karena dosa. Karena manusia berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Lukas pasal 23 tadi, di bagian terakhir tadi, pasal 23 ayat yang terakhir tadi, di situ dikatakan, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat yang dihukum bersama-sama dengan Yesus.
mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau tidak belajar eksposisi Alkitab, ya, kalau tidak belajar pendalaman Alkitab secara teliti, saudara-saudara akan ada pada kesimpulan bahwa Yesus digiring bersama dengan dua orang penjahat lain. Saudara-saudara, berarti yang ada dalam pikiran saudara, Yesus juga penjahat, ya kan? Yang ada dalam pikiran kebanyakan orang, Yesus juga penjahat. Kenapa? Dia disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Satu. Yang kedua, hukuman penyaliban adalah hukuman terkutuk, saudara-saudara. Hukuman yang paling terkutuk. Dan kalau orang tidak memahami latar belakang ini, saudara-saudara, mereka akan sampai kepada kesimpulan, Yesus memang kriminal, Yesus memang pendosa, ya, Yesus memang bersalah. Buktinya disalibkan bersama dengan dua penjahat. Tapi saudara-saudara, secara studi gramatik kita akan mendapat solusi, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, ketika kita membaca dalam teks Yunani, kata yang lain ada penggunaan yang berbeda, saudara-saudara. Kata alos dan kata heteros, nah ini saya cantumkan, saudara-saudara, di bahan khotbah saya itu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi kata alos itu yang lain tapi sama jenis, saudara. Yang lain tapi sama jenis. Dengan kata lain, kalau Yesus dengan penjahat memang sama-sama beda. Yesus ya namanya Yesus, yang penjahat ya memang dia punya nama sendiri, tapi jenisnya sama kalau menggunakan kata alos. Kalau menggunakan kata alos. Tapi kalau menggunakan kata heteros, yang sama tapi beda jenis. Sama tapi beda jenis. Saudara-saudara, Yesus berbeda dengan penjahat. Dia memang disalibkan bersama-sama, tetapi jenisnya berbeda. Jenisnya, saudara-saudara, dapat kita lihat di dalam Alkitab, diakui sendiri oleh penjahat di sampingnya. Ya kan ada dua penjahat kan. Seorang berkata begini, kalau engkau Yesus, kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan juga kami, katanya. Tapi perhatikan pernyataan seorang dari penjahat itu. Tidakkah kamu tahu, kalau kita dihukum, disalibkan, terkutuk begini, ini menerima hukuman yang setimpal. Tapi dia ini, Yesus maksud dia, perhatikan perbedaannya di sini. Yesus bukan kriminal, Yesus bukan penjahat, saudara-saudara. Yesus bukan penjahat. Jadi Bapak Ibu dan saudara, penggunaan kata heteros, saudara-saudara, sangat kuat memberikan kesimpulan bagi saya dan saudara-saudara bahwa Yesus disalibkan, jenisnya berbeda dengan dua penjahat. Kalau penjahat ini, saudara-saudara, mereka jenisnya udah jelas mereka kriminal, mereka orang penjahat dan mereka layak dihukum secara terkutuk. Tapi Yesus dihukum secara terkutuk, saudara-saudara. Dia tidak layak menerima itu, tetapi dia menerimanya. Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena dia pengganti. Pengganti. Pengganti itu dalam hukum, dalam ilmu soteriologi disebut sebagai dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, saudara-saudara. Jadi mengapa Yesus disalibkan? Karena saya dan saudara-saudara. Mengapa Yesus menjalani Via Dolorosa, jalan salib, saudara-saudara? Karena saya dan saudara-saudara. Dosa kita yang paling banyak, saudara-saudara. Kaki kita yang harusnya dipaku di atas salib karena berjalan kepada jalan yang tidak benar. Pikiran kita yang harusnya dimahkotai duri karena selalu berpikir negatif. Hati kita yang dengki, yang dendam, yang harusnya ditombak dengan panah, dengan tombak, saudara-saudara. Saudara-saudara, harusnya itu, saudara-saudara. Tapi Yesus mengganti, saudara-saudara. Yesus mengganti posisi kita. Yesus mengganti posisi kita. Saudara-saudara, ini kabar baiknya, saudara-saudara. Jadi mengapa Yesus disalibkan? Karena saya dan saudara-saudara yang berdosa. Ini jawabannya, saudara. Saya dan saudara yang melakukan dosa, tapi yang menerima hukuman adalah Yesus. Saya dan saudara yang berbohong, saya dan saudara yang mencuri, saya dan saudara yang membunuh, saudara-saudara,
Saya dan saudara yang iri hati, saudara-saudara, berzina dan sebagainya, tapi yang menanggung hukumannya adalah Tuhan Yesus. Kita, posisi kita diganti, yang disebut dengan pengganti, saudara-saudara. Kita bukan hanya diganti, saudara-saudara, tapi kita didamaikan, saudara-saudara. Kita didamaikan, diperdamaikan dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Ini luar biasa sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus disalibkan. Siapa yang menyalibkan? Jawabannya udah jelas. Ya. Jawabannya udah jelas. Yang menyalibkan adalah, mungkin bisa jawab Yudas, bisa rakyat orang Yahudi, bisa Herodes, bisa Pontius Pilatus, saudara-saudara, dan bisa kita juga. Tapi yang paling intinya adalah Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Memang kalau waktu kita cukup panjang, ya, ada beberapa contoh yang bisa saya tunjukkan kepada saudara. Kalau Yesus tidak mau menyerahkan diri, gampang sekali. Kan waktu dia dia mengatakan sebagai kitab Nabi Yesaya telah digenapi, dia langsung diamuk, lalu kemudian diseret dan mau ditangkap. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Tiba-tiba dia menghilang dari tempat mereka. Artinya Yesus bisa melakukan menghindar, tapi karena memang dia mau menyerahkan dirinya untuk disalibkan, dia harus melakukan itu. Mengapa? Karena dosa harus dibayar dengan, ya, dosa harus dibayar dengan maut, Pak. Ya. Upah dosa adalah kematian. Tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal. Apa tujuannya? Saudara, ini yang terakhir. Mengapa yang kedua tadi? Dan yang ketiga, apa tujuan Yesus disalibkan? Tujuan Yesus disalibkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini jawabannya. Ini jawabannya, saudara. Yesus mati di kayu salib, tujuannya jelas, supaya dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Tuhan didamaikan. Kejadian 3 ayat 15, saudara-saudara, ada hukuman terkutuk di sana. Ada persekutuan yang terpisah dengan Tuhan karena ketidaktaatan, karena dosa. Yesus mendamaikan. Yesus menjadi jalan pendamaian dalam kitab Roma, saudara-saudara. Yesus menjadi penghubung kembali. Melalui pengorbanannya di atas salib, hubungan kita dengan Allah yang terputus kembali damai. Dan kita yang tadinya dimurkai sekarang menjadi sahabat Tuhan. Kita yang tadinya dimurkai sekarang menjadi anak Allah. Indah sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan keselamatan dilimpahkan kepada kita. Kebenaran menjadi bagian gaya hidup kita dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kita hidup sekarang sebagai orang yang dibenarkan. Dulu kita masih seteru, Tuhan sudah mati bagi kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita sudah diperdamaikan, maka kita hidup dalam kebenaran. Jemaat GBC dimanapun saudara berada, Yesus sudah mati bagi saudara. Amin. Yesus sudah tersalib di Golgota, menggantikan saudara dan saya. Ketika kita masih seteru Allah, Dia telah menebus dosa kita. Sekarang kita yang sudah diperdamaikan, apa tanggung jawab kita? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita abdikan sisa hidup kita, waktu kita, tenaga kita, saudara-saudara, pikiran kita, bahkan harta kita, saudara-saudara. Kita persembahkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam rumah tangga, kelola rumah tanggamu di dalam kebenaran, di dalam kasih akan Tuhan. Jangan gunakan hartamu secara sia-sia. Tapi mari sebagai orang yang tadinya seteru, tadinya musuh Allah, diperdamaikan melalui salib, saudara-saudara. Hubungan dengan Tuhan kembali dipulihkan melalui kematiannya. Dan sekarang tugas dan tanggung jawab kita adalah hidup dalam kebenaran. Di bumi kita hidup dalam kebenaran. Kelak kemudian
kita akan menikmati keabadian, yaitu yang kita sebut dengan hidup yang kekal. Kiranya jemaat Jonggol Baptist Church, Gereja Baptis Citra Indah, semangat memperingati Jumat Agung. Dan saya mengingatkan, pada hari Minggu kita akan bersama kembali untuk menyelenggarakan perjamuan kudus di gereja. Kita berharap situasi di Jonggol sudah semakin kondusif, saudara-saudara, dan kita bisa beribadah kembali, bersekutu kembali, dan menikmati perjamuan. Semakin menegaskan kepada kita melalui kebangkitannya. Yesus berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat, maut, dan dosa telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari Minggu, jangan lupa kita akan bersama-sama menikmati ibadah Paskah di dalam gerejanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.